Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 204. Kalian tahu gak, kasus yang menimpa Nyonya Elsa di toilet? Wanita yang menabraknya sudah masuk penjara. Astagfirullahalazim, sahut suara lain. Aku dengar-dengar, wanita itu mantan iparnya. Baru diceraikan 2 hari yang lalu. Antara penasaran dan emosi yang merasa Din memilih menetap di lorong rumah sakit. Lalu, suara lain kembali terdengar. Lagi pula, itu gak murni kecelakaan. Dokter Farah sudah memeriksa. Katanya janinnya terdapa. Pernyataan itu terpotong oleh suara bentakan tegas. Bubar, bubar. Kalau kita ketahuan kepala rumah sakit, kita semua kena imbasnya. Rahasia pasien, simpan buat dirimu sendiri. Kalian sudah disumpah, kan? Suasana hening sejenak. Semua orang yang tadi bergosip tampak menunduk, tak berani melanjutkan. Sementara itu, Din masih berdiri di tempatnya, dadanya naik turun lebih cepat. Dia penasaran apa yang terjadi sebenarnya. Mengapa harus Alea yang dipenjara jika memang Elsa tidak keguguran karena tabrakan tak sengaja? Din yang tak tahan dengan rasa penasaran, akhirnya dia memilih mendekat para tim medis. Dia harus bisa mendapatkan informasi mengenai Elsa. 2. Din melangkah mantap menuju meja administrasi, sorot matanya tajam dan penuh ketegasan. Ia tak lagi sekadar penasaran, dia harus tahu kebenaran. 2 petugas perempuan yang sebelumnya membahas Elsa langsung menghentikan aktivitas mereka begitu melihatnya mendekat. Iya, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Salah satu dari mereka bertanya dengan formalitas yang biasa digunakan untuk menyapa keluarga pasien. Din tak ingin membuang waktu. Dengan nada datar namun menusuk, dia langsung berkata, "Saya ingin tahu lebih banyak soal Elsa." Pasien yang mengalami keguguran. Seketika, keheningan menyelimuti meja administrasi. Kedua wanita itu saling bertatapan, ragu apakah mereka boleh menjawab atau harus menghindari pertanyaan ini. Terlebih mereka sudah mendapatkan ultimatum dari senior mereka. Din yang paham tak akan mudah menggali informasi dari mereka, memutuskan untuk menggunakan taktiknya sebagai seorang pengacara. Dia mengubah pendekatan, memasang perangkap dengan pertanyaan-pertanyaan yang seolah tak berbahaya, tetapi perlahan menekan mereka. "Saya tadi tidak sengaja mendengar pembicaraan kalian," ucapnya dengan santai, namun matanya awas membaca ekspresi mereka. "Kalian tadi bilang bahwa dokter menemukan sesuatu dalam pemeriksaan Elsa. Apa yang sebenarnya terjadi?" Kedua petugas itu menegang. Salah satu dari mereka, wanita berambut pendek yang sebelumnya bergosip, menelan ludah. "Maaf, Pak, kami tidak bisa membicarakan hal itu. Itu termasuk data rahasia pasien." Din tersenyum tipis, seakan sudah menduga jawaban itu. "Saya paham soal aturan kerahasiaan pasien. Tapi, jika memang tidak ada yang mencurigakan, kenapa kalian tadi terlihat begitu kaget saat membahas Elsa? Bahkan sampai ditegur oleh rekan kalian." Wanita itu terperangah. Sementara rekannya yang lebih pendiam langsung menunduk, pura-pura sibuk dengan berkas di tangannya. Din melanjutkan dengan nada lebih serius. "Kalian menyebutkan bahwa dokter menemukan sesuatu dalam pemeriksaan Elsa. Apakah itu berarti kegugurannya bukan hanya karena insiden di toilet?" Mereka diam. Napas mereka terdengar lebih berat. Din melihat reaksi itu sebagai celah. Jika memang keguguran Elsa terjadi akibat insiden dengan Alea, seharusnya tidak ada temuan tambahan dalam pemeriksaan, bukan? Dia memiringkan kepalanya sedikit, menajamkan sorot matanya. Atau mungkin ada kondisi lain yang selama ini disembunyikan dari laporan resmi. Wanita berambut pendek tampak gelisah. Tangannya meremas ujung jas putihnya. "Kami tidak
Kami hanya mendengar dokter membahas sesuatu. Itu bukan urusan kami, Pak. Dean tersenyum kecil. Tapi kalian tahu, bukan? Hening. Dean mencondongkan tubuhnya sedikit, menurunkan suaranya namun tetap tegas. Kalian sadar bahwa jika ada informasi yang sengaja disembunyikan dan itu berkaitan dengan kasus hukum, kalian bisa terkena masalah, bukan? Ada undang-undang tentang penyembunyian fakta medis dalam proses hukum. Jika ada yang sengaja ditutupi, itu bisa dikategorikan sebagai obstruction of justice. Wajah mereka semakin pucat. 3. Aku tidak menuduh siapapun, lanjut Dean. Nada suaranya sedikit melunak, memberi mereka celah untuk berbicara. Aku hanya ingin tahu apakah ada sesuatu yang tidak sesuai dalam laporan medis Elsa. Wanita berambut pendek akhirnya menarik napas dalam, seakan sedang berperang dengan dirinya sendiri. Aku tidak bisa bilang banyak, bisiknya pelan, suaranya sedikit bergetar. Tapi dokter memang bilang, ada sesuatu yang tidak wajar dalam pemeriksaan Elsa. Dean menajamkan tatapannya. Maksudnya, wanita itu menelan ludah, lalu menggeleng cepat. Aku tidak tahu detailnya, sungguh. Tapi, katanya kondisi kandungannya sudah lemah bahkan sebelum kejadian itu terjadi. Dek. Dean merasakan sesuatu mencengkeram dadanya. Jadi, kamu ingin mengatakan bahwa Elsa bisa saja keguguran, meski tanpa insiden di toilet? Tanyanya dengan suara yang hampir berbisik. Wanita itu tidak menjawab, tetapi tatapannya sudah cukup menjadi jawaban bagi Dean. Kini, semuanya mulai masuk akal. Ada kemungkinan besar bahwa Elsa memang sudah memiliki risiko keguguran sebelum insiden itu terjadi. Namun, mengapa hal itu tidak pernah disebutkan dalam laporan resmi? Dean mengepalkan tangan di samping tubuhnya. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini semua. Dan dia harus menggali lebih dalam. Setelah mempertimbangkan, Dean melangkah dengan tegap, matanya penuh determinasi. Napasnya berat, dipenuhi dengan berbagai asumsi yang berputar di benaknya. Dia tak bisa tinggal diam. Dia harus menemui dokter kandungan yang menangani Elsa untuk mendapatkan informasi yang lebih valid. Namun, baru beberapa langkah dia bergerak meninggalkan meja administrasi, langkahnya mendadak terhenti. Dia berbalik, menatap kedua petugas yang masih berdiri dengan ekspresi tegang. Siapa dokter yang menangani Elsa? Tanyanya datar, tetapi ada tekanan kuat dalam suaranya. Kedua wanita itu saling tatap. Ada keraguan dalam sorot mata mereka, seolah dihadapkan pada dilema besar. Dean menghela napas panjang, lalu sedikit mencondongkan tubuhnya, menatap mereka dalam-dalam. Saya hanya bertanya satu nama, bukan meminta kalian membocorkan seluruh isi rekam medisnya. Mereka masih diam. Dean mengepalkan tangan di sisi tubuhnya, mencoba menahan emosi. Jika kalian takut, saya bisa menghubungi Dewan Etik Rumah Sakit untuk mendapatkan izin resmi. Tapi jika kalian memberitahu sekarang, saya bisa memastikan tidak ada masalah untuk kalian. Wanita berambut pendek menelan ludah. Dokter Farah, dan bidan. Hanya kami tidak mengetahui bidan yang bertugas hari itu siapa, bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Dean mengangguk sekali. Tanpa buang waktu, dia segera bergegas menuju ruangan Dokter Farah di dekat Polyobgyn. Langkahnya cepat, hampir terburu-buru. Hatinya berharap dokter itu bisa memberikan jawaban yang dia butuhkan. Namun, begitu tiba di depan pintu dengan plakat bertuliskan Dokter Farah, Sep. 0G, dia mengetuk dengan mantap. Tak butuh waktu lama, seorang perawat keluar dan menghampirinya. Maaf, Pak. Bisa saya bantu? 4. Saya ingin bertemu dengan Dokter Farah, ujar Dean langsung. Perawat itu tampak ragu sejenak sebelum menjawab,
"Maaf, Pak. Dokter Farah sedang keluar kota sejak tadi siang. Beliau menghadiri seminar kedokteran." Din mengepalkan tangan, rahangnya mengatup rapat. Sial. Hanya dokter itu yang bisa memberinya jawaban, dan sekarang dia tidak ada di tempat. Namun, Din bukan tipe pria yang mudah menyerah. Dia menajamkan tatapannya ke arah perawat di depannya, lalu bertanya dengan nada lebih tenang namun mengandung jebakan, "Kalau begitu, Anda bertugas di bagian mana?" Perawat itu tampak terkejut dengan pertanyaan mendadak itu. "Saya staf khusus yang mendampingi Dokter Farah saat beliau praktik," jawabnya, tampak sedikit ragu. Din tersenyum tipis. "Gotcha. Lalu, pasti Anda tahu tentang Elsa, bukan?" Din mengucapkannya dengan nada santai, seakan hanya sekadar berbasa-basi. Perawat itu mengernyitkan kening, tampak bingung. "Maaf, Pak. Elsa siapa?" Din mengangguk perlahan, tetap mempertahankan sikap tenangnya. "Iya, Elsa, pasien yang keguguran. Saya dengar Dokter Farah yang menanganinya. Jadi saya pikir, Anda pasti tahu kondisinya." Perawat itu tampak semakin bingung. Matanya berkedip beberapa kali, seperti berusaha memahami maksud Din. Saya memang mendampingi Dokter Farah, tapi saya tidak bisa membocorkan informasi pasien, Pak. Itu bukan wewenang saya." Din tetap tersenyum, meski dalam hatinya ia semakin waspada. "Oh, tentu. Saya tidak meminta Anda membocorkan informasi rahasia. Saya hanya penasaran saja." Dia berpura-pura berpikir sejenak sebelum melanjutkan, "Karena saya mendengar sesuatu yang menarik. Katanya, janin Elsa ditemukan dengan kondisi yang tidak biasa." Perawat itu terkejut. "Dari mana Bapak mendengar itu?" Din menangkap perubahan ekspresinya dengan sempurna. Bingo. Dia tetap bersikap santai, meski otaknya bekerja cepat. "Saya hanya ingin memastikan apakah benar ada sesuatu yang janggal dalam kasus ini. Soalnya, laporan resmi yang saya baca tidak menyebutkan adanya komplikasi sebelum kejadian." Perawat itu menundukkan kepala, menggigit bibir. Jelas dia sedang berusaha menahan sesuatu. Din memutuskan untuk menekan lebih dalam. "Anda tahu, dalam kasus hukum, setiap informasi yang disembunyikan bisa berakibat fatal. Jika ada kondisi medis yang bisa membuktikan bahwa keguguran Elsa bukan sepenuhnya karena insiden di toilet, itu bisa mengubah banyak hal." Perawat itu tampak semakin cemas. Ia menggeleng cepat. "Saya tidak bisa, Pak. Saya benar-benar tidak bisa bicara soal ini." Din menarik napas, menatapnya tajam. "Baiklah. Kalau begitu, mungkin saya akan menghubungi Dokter Farah langsung. Atau, saya bisa bicara dengan kepala rumah sakit." Perawat itu langsung membelalakkan mata. Tidak perlu, Pak. Saya hanya staf. Saya tidak tahu banyak. Tapi..." Dia tampak ragu, lalu berbisik, "Memang ada yang aneh dalam hasil pemeriksaan Elsa. Tapi saya benar-benar tidak bisa mengatakan apapun lebih dari itu." Din mengamati ekspresinya. Meski dia tak mendapatkan jawaban lengkap, informasi itu sudah cukup. 5. Untuk menyimpulkan satu hal ada yang disembunyikan. Dia pun cukup lama berdiri mematung di depan ruangan Dokter Farah, pikirannya berputar dengan cepat. Dia benar-benar dihadapkan pada dilema besar menunggu Dokter Farah kembali bukan pilihan yang bijak, sementara dia sangat membutuhkan jawaban valid itu sekarang. Tangannya terkepal di sisi tubuhnya. Matanya menatap kosong ke lantai rumah sakit yang mengilap. Hanya ada satu cara lain, Elsa. Namun, itu berarti dia harus mengambil risiko besar. Din menarik napas dalam. Dia harus ke kamar Elsa. Akan tetapi, baru beberapa langkah menuju ruang rawat wanita itu,
kesadarannya langsung menegurnya. Bodoh. Bagaimana mungkin dia bisa dengan santainya mendekati kamar Elsa tanpa mencurigakan siapapun? Jika jenderal atau ibunya melihatnya di dekat sana, dia bisa langsung dicurigai. Dia menggertakkan gigi, lalu memutar tubuhnya. Tidak, dia harus menyusun strategi lebih matang. Dengan langkah lebar dan penuh tekad, Dipa berjalan menuju area parkir. Malam semakin larut, udara dingin menyelinap di sela-sela jaketnya, tetapi dia tak peduli. Sampai di mobilnya, dia membuka pintu dengan cepat, lalu merogoh tas kecil di kursi penumpang. Topi, masker, dan kacamata bening. Dia memasangnya dengan cekatan, lalu mengambil sebuah buku yang memang sengaja dia bawa. Penyamaran. Jika ada yang melihatnya sekarang, dia hanyalah pria biasa yang hendak membaca buku di rumah sakit yang mungkin sedang menunggu pasien. Tidak ada yang mencurigakan. Setelah memastikan penyamarannya cukup aman, Din kembali melangkah masuk ke dalam rumah sakit. Langkahnya kali ini lebih cepat, lebih mantap. Napasnya sedikit memburu, bukan karena lelah, tetapi karena adrenalin yang terus memuncak. Elsa adalah satu-satunya yang bisa membuktikan bahwa Alea tidak bersalah. Begitu mendekati lorong tempat kamar Elsa berada, suasana begitu senyap. Rumah sakit memang menerapkan aturan ketat tidak ada penjenguk di malam hari, kecuali keluarga terdekat. Itu berarti hanya ada 1 atau 2 orang yang berjaga di dalam. Din berhenti beberapa meter dari pintu kamar Elsa. Matanya memperhatikan sekeliling dengan teliti. Sepi. Gorden jendela kamar Elsa pun tertutup rapat, membuatnya semakin curiga. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Dia memutuskan duduk di kursi ruang tunggu, depan kamar Elsa. Sambil memutar otak, rencana apa lagi yang harus dia lakukan. Ini bukan hanya tentang Alea. Ini tentang kebenaran, dan dia siap mempertaruhkan segalanya untuk mengungkapnya. Waktu terus berputar, tetapi tak ada tanda-tanda pergerakan mencurigakan di depan kamar Elsa. Suasana rumah sakit semakin senyap, hanya sesekali suara langkah kaki perawat terdengar bergema di koridor. Rasa penasaran bercampur jenuh mulai menguasai Din. Sampai kapan aku harus menunggu? Matanya melirik ke jam tangan hampir pukul 11 malam. Jika terlalu lama di sini, dia bisa menarik perhatian. Tak ada pilihan lain, dia harus bergerak. Din menghela napas panjang lalu bangkit dari tempat duduknya. Namun, baru 1 langkah dia ambil, langkahnya terhenti mendadak. Dari arah berlawanan, seorang wanita mendekat dengan langkah tergesa, dia buramlah. 6. Refleks, Din menundukkan kepala lebih dalam, menarik topinya hingga lebih menutupi wajahnya. Astagfirullah, hampir saja wajahku terlihat. Jantungnya berdebar lebih cepat. Din segera berbalik ke tempat duduknya, membuka buku yang sejak tadi hanya dia jadikan alat penyamaran. Kepalanya sedikit miring, pura-pura sibuk membaca, meskipun pikirannya berusaha mencerna situasi. Bu Ramlah melangkah dengan cepat. Satu tangannya menggenggam ponsel, dan tangan lainnya memegang plastik berisi belanjaan. Suaranya terdengar tegas, bahkan sedikit marah. Buang foto-foto itu. Saya tidak mau tahu. Din yang awalnya hanya berniat menunggu wanita itu berlalu, tiba-tiba merasakan sesuatu yang lain. Foto. Foto apa? Tangannya menggenggam erat sampul buku yang terbuka di pangkuannya. Pikirannya langsung bekerja cepat. Apa ini ada hubungannya dengan Elsa? Atau bahkan Alea? Perlahan, matanya mencuri pandang ke arah Bu Ramlah yang kini berdiri tepat di depan pintu kamar Elsa. Dia masih berbicara di telepon, nadanya penuh tekanan. Pastikan tidak ada satupun yang tersisa. Jangan sampai ada yang menemukan jejak.
Din merasakan bulu kuduknya meremang. Kata-kata itu seperti alarm bahaya yang memekakkan kepalanya. Jejak. Apa yang dia tutupi? Bu Ramlah mengakhiri panggilannya, lalu mendorong pintu kamar Elsa dengan cepat dan menghilang ke dalam. Sementara Din masih terpaku di tempatnya. Matanya menatap lurus ke pintu kamar yang kini tertutup rapat. Ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan. Dan dia baru saja menangkap ujung benangnya. Tetapi, apa yang sebenarnya terjadi? Di tengah kebingungannya, tiba-tiba dering ponselnya menggema di lorong yang sepi. Din tersentak kaget. Dengan sigap, dia bangkit dan berjalan cepat menjauh, memilih sudut lorong yang lebih tersembunyi sebelum mengangkat panggilan itu. "Assalamualaikum, Pak." Suara Vera terdengar cerah dan bersemangat, begitu antusias hingga Din bahkan belum sempat berbicara. "Waalaikumsalam, ada apa, Ver?" Tanyanya, suaranya tetap terjaga rendah, meski jantungnya sedikit berdetak lebih cepat karena kejutan itu. "Alhamdulillah, Pak. Kondisi Bu Herlina sudah membaik. Barusan dokter menyampaikan bahwa detak jantungnya mulai stabil. Sepertinya beliau sudah melewati masa kritis." Din mengembuskan napas panjang, seolah beban besar sedikit terangkat dari pundaknya. Akhirnya, kabar baik di tengah segala kekacauan ini. "Syukurlah," gumamnya lega. "Saya akan segera ke sana." Tanpa menunda waktu, Din segera mengakhiri panggilan dan melangkah cepat, meninggalkan lorong itu. Dengan langkah mantap, Din mempercepat lajunya menuju ruang rawat Bu Herlina. Mungkin setelah ini, memastikan Herlina baik-baik saja, dia akan mencari tahu. 7. Begitu Din tiba di depan ruang rawat ibu mertuanya, pintu terbuka, dan dia melihat dokter keluar bersama beberapa perawat. Wajah dokter itu masih menyimpan ekspresi serius, meskipun suasana sudah sedikit lebih tenang.